Allah Subhanahu wa taala maringi banyak sekali kemudahan dumateng kita sedaya sehingga saged menjalankan aneka kegiatan ibadah, dari mulai melaksanakan sholat berjamaah, kemudian kita iringi dengan berzikir, selanjutnya kita belajar bersama insyaallah dugi jam 6. Masya Allah. Betah jenengan lenggah sampai jam 6 sak cukupe 15 menit pun cekap dereng. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha." Dialah zat yang mewafatkan jiwa hina mautiha, ketika jiwa itu sudah waktunya mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, nalikane turu, nalikane tidur, ketika mereka tidur. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta, kemudian Allah tahan sebagian di antara jiwa itu yang sudah Allah tetapkan mati, sehingga di malam ini ada orang yang tidur tapi bangunnya besok hari kiamat. Artinya apa? Rohnya tidak dikembalikan oleh Allah, sehingga saat orang ini tidur bablas dia meninggal dunia. Wa yursilul ukhra, dan ada sebagian di antara jiwa yang Allah lepaskan, sehingga di pagi hari ini mereka bisa bangun kembali seperti sedia kala, dan di antaranya adalah kita. Maka tadi ada muqaddimah yang disampaikan oleh takmir. Beliau menyampaikan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yang itu merupakan doa setelah kita bangun tidur. Kenapa ada kalimat ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Segala puji bagi Zat yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah dia mematikan kita. Karena ketika kita tidur, hakikatnya dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah walaupun sesaat. Makanya kata para ulama, yang namanya mati niku wonten kali. Ada yang disebut dengan al-mautu al-asghar, mati cilik, kematian kecil. Kapan niku Pak? Yang disebut dengan al-mautul asghar atau al-wafatus sughra adalah kematian yang dialami oleh seorang hamba ketika dia tidur. Dan ada yang disebut dengan al-mautul akbar atau al-wafatul kubra. Kapan itu? Yang dimaksud dengan al-mautul akbar adalah kematian ketika nyawa sudah tidak kembali ke jasad pemiliknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan menungso nalikane turu, manusia ketika mereka sedang tidur, hakikatnya mereka sedang mati sesaat. Kemudian pada waktu dia bangun tidur, Allah kembalikan arwah itu, dan Allah Subhanahu wa taala bangunkan kembali orang ini sehingga bisa beraktivitas di pagi hari. Alhamdulillah, wong muslim adalah manusia yang paling disiplin. Sebelum umat yang lain bangun, jenengan sudah dzikir. Kita mengawali kehidupan kita di waktu pagi dengan berzikir kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makanya yang bagus, Mbok menawi ada di antara kita yang punya pekerjaan sebagai nelayan, miyang. Biasanya wong sedayu nek miyang berangkat jam pinten Pak?
Saderenge subuh. Mantun duhur, awan berarti kamu. Awan. Nek mulai jam pinten? Jam kali ke mulai. Masya Allah. Kok betah nih sekarang? Nek cara wong Ciran benten nggih, Pak. Nek wong Ciran berangkat miyang, berangkat nelayan sebelum subuh. Itu Masya Allah jam loro wis berangkat. Kira-kira rebutan nopo nih, Pak? Misalnya ada orang yang berangkat untuk bernelayan, berangkat ke laut, awan jam 8, napa kira-kira iwake entek? Rujungan entek. Subhanallah. Tapi kadang semangat orang untuk mencari dunia itu sampai direwangi tangi jam loro, tangi jam 1, tangi jam 3. Sebelum dia tahajud, dia sudah nyambut gawe. Alhamdulillah, kalau mereka yang berada di pesisir pantai utara ini rata-rata sudah mendapatkan pendidikan tentang masalah sholat, sehingga insya Allah untuk subuh mereka kerjakan. Cuman masalahnya sangat disayangkan, waktu mustajab di sepertiga malam yang terakhir dipakai untuk kegiatan golek dunya. Kalau ini tidak digunakan untuk berdoa, berzikir, atau dia tidak digunakan untuk ibadah, hilang tanpa makna. Padahal orangnya sudah tidak tidur di sepertiga malam yang terakhir. Maka bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin pekerjaannya jenengan sudah meninggalkan rumah sebelum subuh, manfaatkan waktu itu untuk banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir, karena sepertiga malam yang terakhir nih waktu napa Pak? Mustajab bagi mereka yang berdoa. Baik. Selanjutnya di kesempatan ini kita akan membahas tentang tema yang tertulis di sini, menjaga akidah. Menjaga keselamatan akidah. Kenapa kita perlu menjaga akidah dan menjaga keselamatan akidah? Karena syarat untuk bisa masuk surga yang paling minimal niku napa? Syarat bisa masuk surga yang paling minimal jadi wong mukmin. Syarat untuk bisa masuk surga yang paling rendah adalah jadi wong mukmin, jadi wong muslim. Allah berwasiat dalam Al-Quran, dan wasiat menika sering disebut oleh para khatib nalikane khatib menyampaikan khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong-wong mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Kalau sampai awak mati, jangan sampai mati dakwaan muslimun, kecuali awakmu dalam kondisi muslim, kecuali dalam keadaan sebagai orang muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada para hambanya agar mereka menjaga istiqomah, minimal istiqomah jadi wong muslim. Istiqomah jadi wong muslim tegese pripun, Pak? Istiqomah jadi wong muslim adalah menjaga akidah, menjaga Islam, jangan sampai batal dari diri kita masing-masing. Karena Islam ini kalau lepas, dia sudah tidak punya syarat yang paling utama untuk bisa mendapatkan surga. Karena kalau seperti ini sudah tidak ada dalam diri seorang hamba yang nglakoni perbuatan yang bisa menyebabkan Islamnya batal, maka dalam kondisi ini orang ini
tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kita lihat jamaah. Rukun Islam wonten pinten, Pak? Rukun Islam wonten 5. Sebutkan. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Alhamdulillah, karena kita sudah sering dengan pendidikan agama, sakit menyebutkan. Pernah ada satu ketika teman saya yang melakukan sosial eksperimen. Sosial eksperimen itu bertanya ke masyarakat. Dan waktu itu yang menjadi tempat ujian adalah salah satu kota di daerah Jawa Barat. Niku teng dalan-dalan takon ke masyarakat, sebutkan rukun Islam. Niku boten saged menyebutkan, Pak. Rukun Islam ada berapa ya? Tidak tahu. Sebutkan rukun iman, gak ngerti. Masya Allah. Padahal dia muslim. Ada muslim yang gak ngerti rukun Islam. Karena saking suwene ra tau sinau apa bakat agama. Saking lamanya dia tidak pernah belajar masalah agama, sehingga dia itu tidak tahu apa saja yang menjadi rukun Islam. Dan seperti ini bisa jadi terjadi pada generasi keturunan kita kalau mereka tidak pernah diajari untuk belajar masalah agama. Makanya Bapak Ibu, yang namanya pendidikan agama ini yang menjadi kewajiban mutlak bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak mengenalnya. Baik, sekarang coba kembali kepada rukun Islam tadi. Dari 5 rukun Islam, mulai syahadat, salat sampai haji. 4 yang terakhir niki wonten yang disebut dengan pembatal. Ada pembatal salat, ada pembatal zakat, ada pembatal puasa, ada pembatal haji. Tolong ya, jenengan kalau diminta untuk menyebutkan, sebutkan 5 pembatal salat. Kenapa mau? 1. Hadas. Yang kedua, berbicara di luar salat. Yang ketiga, kenapa? Banyak bergerak, toleh, jalan-jalan, jalan-jalan. Yang kelima, makan dan minum. Dan masih banyak pembatal-pembatal yang lainnya. Intinya, apabila ada orang yang sholat dia melakukan pembatal, maka sholatnya tidak sah dan tidak ada nilainya. Zakat diingatkan wonten pembatalnya. Nyuwun tulung sebutkan pembatal zakat. 1. Riya. 2. Kenapa pembatal zakat? Nggih? Yang disebut dengan al-mannu. Al-mannu niku napa, Pak? Ngundat-ngundat. Ada orang pernah ngasih zakat. Sudah? Kemudian setelah sekian bulan dia bilang sama yang dikasih tadi, "Wengi awakmu wis tak kei, saiki yo aku diwangi." Dia ngundat-ngundat zakat yang pernah dia kasihkan. Ini bisa membatalkan zakat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan al-mannu. Yang dimaksud al-mannu niku ngundat-ngundat. Mongko sedaya pemberian dari seorang muslim kepada orang lain tapi diiringi dengan ngundat-ngundat, dia merasa berjasa kepada orang itu, nyebut-nyebut pemberiannya, ini bisa menyebabkan sedekahnya batal.
Selanjutnya puasa, sebutkan pembatal puasa. Makan, minum, hubungan badan, ini bisa menyebabkan puasa batal. Yang keempat, pembatal haji. Apa pembatal haji? Pembatal haji, akad nikah, ini membatalkan haji enggak? Itu larangan ya. Pembatal haji, hubungan badan sebelum tahallul awal, maka hajinya batal. Dan juga sebelum tahallul tsani, namun wajib tetap untuk disempurnakan. Baik, 4 amal yang berada di bawah syahadat yang tadi kita sebutkan sebagai rukun Islam. Kalau satu batal, apakah yang lain ikut batal? Contoh, wong niku nek salate batal, napa posone batal? Batal mboten? Posone menu batal mboten? Mboten. Misal nggih, pas Ramadan salat zuhur. Pas salat zuhur ngentut. Salate batal napa sah? Batal. Posone napa nderek batal? Mboten. Sing batal apanya? Salatnya, tapi puasanya tidak ikut batal. Sehingga yang batal hanya salat, tapi puasanya tidak ikut batal. Contoh yang lain, nek ana wong bayar zakat, zakate batal, apakah salatnya ikut batal? Ikut batal nggak Pak? Tidak. Sehingga dari 4 amal di bawah syahadat tadi, salah sijine batal, yang lain tidak ikut batal. Tetap utuh karena antara satu dengan yang lain tidak saling berkaitan. Dipahami insyaallah jemaah? Baik. Berbeda dengan rukun Islam yang pertama. Yang saya jenengan katanya sedikit nih. Kalau rukun Islam yang pertama niki batal, mongko sedaya amal di bawahnya batal. Sehingga nek syahadat menungso niku batal, salate batal, amal posone batal, zakate ra ana gunane, hajine ilang tidak ada pahalanya. Disebabkan batal napa? Syahadat. Maka dari 5 rukun Islam, yang pertama berkaitan dengan masalah akidah. Bagian ini nek batal, seluruh amal di bawahnya batal. Sehingga ini yang paling penting. Makanya nek ana menungso perhatian terhadap sholat, posone rajin, piyambake royal, dermawan, sering memberikan sesuatu kepada orang lain, bahkan seneng haji tapi akidahnya rusak, ini sama dengan orang yang melakukan amal soleh tapi dibatalkan dengan akidah yang rusak. Karena itulah Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kita diajarkan untuk mewaspadai perbuatan yang bisa membatalkan akidah, yang disebut dengan nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam niku napa Pak? Amalan-amalan yang bisa membatalkan Islam, yaitu perbuatan yang menyebabkan orang jadi keluar dari Islam. Sedaya perbuatan kekufuran, sedaya perbuatan kekufuran yang bisa menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Napa mawon perbuatan kekufuran? Sebagian disebutkan dalam Al-Quran, sebagian disebutkan dalam sabda Nabi SAW. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menyebutkan sebagian di antara yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena pembatal Islam itu banyak, dan pembatal Islam yang banyak ini sebagian ada yang menyadari, dan banyak di antara kita yang mungkin kita tidak menyadari. Sampai ada di antara ulama yang mengumpulkan
pembatal Islam niku jumlahnya lebih dari 400. Lebih dari 400. Terutama untuk amalan-amalan yang menurut para ulama bisa menyebabkan orang itu jadi murtad. Itu jumlahnya lebih dari 400. Makanya kalau kemudian kita tidak mempelajari, bisa jadi kita terjerumus ke dalamnya tanpa disadari. Baik, nomor siji, pembatal Islam yang pertama adalah perbuatan kesyirikan. Pembatal Islam yang pertama adalah perbuatan kesyirikan. Nyon sewu Mas, lenggah mawon. Duduk. Nggak. Baik. Pembatal Islam yang pertama apa? Perbuatan kesyirikan. Allah tidak ridha ketika dia disekutukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa yang boleh diibadahi hanya Dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Rabbmu menetapkan alla ta'budu illa iyyah, kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga Allah tidak ridha nalikane ada hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah memberikan ancaman yang sangat berat. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan dia masuk surga. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapapun yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak akan punya penolong. Terus bentuk menyekutukan Allah niku pripun, Pak? Nyuwun sewu ya. Daerah pesisir pantai itu biasanya salah satu di antara tempat dipakai untuk pemujaan. Daerah Segoro Kidul itu ada kegiatan yang disebut dengan larung untuk memuja Nyi Roro Kidul. Nek Segoro Lor, Pak, Segoro Lor ada yang disebut dengan Dewi Lanjar. Nggih. Nek Segoro Lor niku Dewi Lanjar nggih, leres. Yang dipuja oleh orang yang berada di utara niku napa? Jin yang namanya Dewi Lanjar. Dan di masing-masing tempat ada orang yang dia memberikan pujian. Di daerah selatan, kepala kebu kerbau dilarung, ditambahi dengan aneka makanan yang lain, kemudian ada ritual-ritual doa-doa, setelah itu dilepas di laut. Di daerah utara zaman rumiyin wonten ngoten niku. Kula nate angsal cerita duka leres duka mboten. Alhamdulillah paciran ini dijaga oleh beberapa kiai yang selalu komitmen dengan pendidikan tauhid. Wonten Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Abdurrahman Syamsuri, dan beberapa kiai-kiai yang lain yang dulu tergabung dalam dai-dai Muhammadiyah. Ceritanya katanya dulu di daerah kanan kirinya paciran wonten sing larung, dan beliau termasuk di antara orang yang gigih untuk memerangi seperti itu. Alhamdulillah, sehingga praktek seperti ini hilang. Andaikan itu dibiarkan, jadi tradisi kesyirikan yang selalu bertahan. Padahal praktek seperti ini kalau dilakukan, meskipun menungsane KTP-ne Islam,
tapi ngelakoni syirik, salate ra ono gunane, posone ra ono nilainya, zakate batal, nek piyambake nate haji tidak ada nilainya sama sekali. Sebab wong musyrik batal sedaya amalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Nek awakmu nglakoni syirik, mongko sedaya amalmu bakal batal. Wa la takunanna minal khasirin, dan sedaya amalmu bakal batal, awakmu bakal dadi wong rugi. Dengan perbuatan satu ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang berpikir seperti ini, Pak, kita kan diajarkan untuk berterima kasih kepada lingkungan. Kenapa berterima kasih kepada lingkungan? Karena kita sudah banyak mengambil hasil dari alam. Sehingga wong laut ngambil hasil dari laut, wong gunung ngambil hasil dari gunung, yang di dekat sungai ngambil hasil dari sungai. Lalu kita berterima kasih kepada alam. Baik, niki salah napa bener? Berterima kasih kepada alam niku salah napa bener? Nyun sewu. Namanya manusia, mereka mengambil sumber kehidupan itu terkadang dari alam. Wong gunung ngambil hasil dari gunung, wong laut ngambil hasil dari laut. Itu betul. Mereka diberi oleh Allah nikmat berupa alam dan mereka mengambil hasil dari alam. Tapi sing maringi nikmat niku sinten? Allah. Sehingga kalau yang memberi nikmat itu Allah, seharusnya mereka berterima kasih kepada Allah, bukan berterima kasih kepada alam. Cuman cara berpikir yang salah, sehingga ketika dia merasa telah banyak mengambil hasil dari alam, lalu mereka berterima kasih ke alam. Itulah ceritanya kenapa ada sedekah bumi di gunung. Di Jogja itu Pak, praktek seperti ini ning dhuwur gunung wonten, ning segara wonten. Sebagian orang yang tinggal di atas gunung, wonten Gunung Merapi dan Jogja, itu mereka kadang melakukan ritual yang disebut dengan sedekah bumi. Napa niku Pak sedekah bumi? Mendem ndas sapi, napa ndas kebu sebagai bentuk terima kasih kepada gunung. Lalu dilakukan pemujaan-pemujaan, kemudian setelah itu kepalanya ditanam. Sing ning segara nggih wonten. Mereka ngelarung kepala kerbau. Setelah dilakukan pemujaan-pemujaan, kemudian dilarung. Dalam anggapan mereka, kita itu sedang berterima kasih ke alam. Sehingga karena kita berterima kasih ke alam, kita mengembalikan sebagian hasil ke alam. Ini cara berpikir yang salah. Kamu kalau menyadari sing maringi rezeki niku sinten? Allah. Yang ngasih nikmat ini sinten? Allah. Seharusnya kamu berterima kasih kepada Allah, bukan berterima kasih ke alam. Rasa syukur itu diberikan kepada Allah, bukan rasa syukur itu diberikan kepada alam. Silahkan melestarikan alam dengan jangan mengganggu alam, tapi rasa syukur kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, Dialah zat yang menciptakan langit dan bumi, matahari dan bulan. Lalu Allah ingatkan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Awakmu aja sujud marang srengenge, aja sujud marang rembulan, janganlah kamu sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, tapi sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakannya. Sebab orang musyrik itu tidak tahu rasa terima kasih kepada Allah.
wis diparingi nikmat tapi malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nomor satu. Kesyirikan yang lain selain menyembah alam, ada juga orang yang nyembah kuburan. Pripun Pak nyembah kuburan niku Pak? Jaluk-jaluk niku teng kuburan. Kuburan niku tempat mustajab boten Pak? Ya. Napa kuburan niku tempat mustajab? Sebutkan satu dalil kalau kuburan itu tempat mustajab. Karena yang ngarani ini tempat mustajab, ini bukan tempat mustajab, ini kok butuh bukti. Buktinya apa? Dalil. Siapa yang menentukan ini tempat mustajab, ini bukan tempat mustajab? Yang menentukan syariat. Sebab yang menentukan bagian ini doanya dikabulkan, mustajab, dan di sini bukan tempat yang mustajab, itu Allah yang mengabulkan doa. Nah, Nabi SAW menunjukkan sebagian tempat yang mustajab. Contohnya apa Pak? Masjid itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Loh kenapa Mas? Masjid kok tempat yang mustajab? Karena masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Panggonan sing paling disenangi oleh Gusti Allah inggih menika masjid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Karena dia tempat yang paling dicintai oleh Allah, maka masjid itu adalah tempat yang mustajab. Seharusnya nek wong niku ndonga golek nggon sing pundi Pak? Sing disenangi oleh Allah, golek nggon tempat yang mustajab, maka berdoalah di masjid, jangan berdoa di kuburan. Di kuburan itu mendoakan jenazah yang sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa beramal. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata'a amaluhu. Nalikane menungso niku mati, amale putus. Lah wong sing amale putus kok dijaluki donga. Sampeyan yang masih hidup itu amalnya masih bisa tidak putus, bisa terus. Wong sing mati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amale putus. Kudune nek wong sing wis mati ora sampeyan jaluki. Karena nek wis mati malah butuh dikirimi nama donga. Sampeyan doakan. Bukan malah dijaluki itu donga. Makanya Pak, semua perbuatan kesyirikan itu pasti bertentangan dengan akal sehat manusia. Sedaya perbuatan kesyirikan pasti bertentangan dengan akal sehat manusia. Sehingga orang yang berbuat kesyirikan dia tidak menghargai akalnya. Karena seperti itu kok dilakukan. Baik, ini tentang pembatal kesyirikan. Selanjutnya kita beralih kepada pembatal yang kedua. Pembatal Islam yang kedua adalah meyakini ada selain Allah yang bisa mengetahui hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad kepada umat manusia, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Di langit dan di bumi ini tidak ada makhluk yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Di langit dan bumi tidak ada makhluk yang tahu hal yang gaib kecuali sinten? Allah. Karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya muhitun bikulli syai'. Allah itu muhit, meliputi segala sesuatu. Sementara manusia dia diberi oleh Allah ilmu yang sedikit. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi
illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui tentang ilmu Allah illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Sehingga yang namanya hamba, dia punya ilmu, tapi ilmu yang dimiliki oleh hamba itu ilmu yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Ada sebagian orang terkadang dia bertanya tentang masalah masa depan kepada manusia yang lain. Nyun tulung, sebagian orang itu kadang tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk datang ke dukun. Ini sering terjadi di banyak tempat. Boh niku anggota ormas A, boh anggota ormas B, wong nek wis krasa kepepet nyerain apa? Marki sapa, Pak? Dukun. Lah pripun? Datang ke dukun. Nyun sewu. Iki kira-kira aku nek miyang along napa mboten? Terus dihitung. Lahirmu bulan apa? Bulan sakmene. Omamu madhep ning ndi? Madhep. Bojomu jenenge sapa? Lahir tahun pira? Terus dihitung kowe iki nek miyang kok bulan Januari ora bakalan oleh serasa miyang. Lah sing bener ulan apa? Sing bener ulan Juli. Dihitung. Nggih. Padahal kan tidak ada satupun orang yang tahu masa depan rezeki orang lain. Saya yakin dia sendiri juga nggak tahu. Sehingga karena dia itu nggak tahu, maka orang ini hakikatnya dia tidak tahu hal yang gaib. Tapi dia masya Allah kadang nebak-nebak hal yang gaib. Kadang kan orang itu senengannya kayak menua. Jika ketoke kiamat wis parti, tak delok-delok wis kiamat itu sudah dekat. Tanda-tandanya wis kelihatan. Napa mawon tandane? Oh niki lho. Iki kira-kira nek menurut hitungan ya, umur wong muslim tidak lebih dari 1500 tahun. Jadi kurang sakmene akan terjadi kiamat. Sopo sing ngerti? Jibril tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah." Jelaskan kepadaku kapan kiamat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'id." Sing ditakoni orang luwih ngerti timbangane sing takon. Alias padha-padha gak ngerti. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang ngerti kapan kiamat, beliau tidak tahu kapan terjadi kiamat, apalagi manusia biasa. Makanya kalau ada orang yang senengane ngeramal, nebak-nebak hal yang gaib, itu semuanya bohong. Nah, sing percaya kados ngeten niki bisa menyebabkan imannya hilang karena dia telah menyekutukan Allah dalam hal mengetahui hal yang gaib. Sebab satu-satunya zat yang berhak mengetahui hal yang gaib hanyalah Allah. Baik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang kelangan barang niku sing ditangleti sinten? Nek ana wong kelangan barang, nek sing ditangleti sinten? Mbok sampean takokno mbah ini lho. Mbah Bejo niku ketahe kok ya ngerti nek ana wong kelangan barang. Sing dijengeni wong pinter. Saya yakin begini, Pak. Kalau ada orang kehilangan barang, takon Mbah Bejo. Kok Mbah Bejo iso jawab? Berarti malinge Mbah Bejo. Makanya dia ngerti balange ilang ning ndi kan itu. Berarti sing juga sinten? Mbah Bejo. Karena nggak mungkin orang itu tahu hal yang gaib, itu nggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan hal yang gaib itu
dan hanya disampaikan kepada para nabi dan rasul. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Allah zat yang mengetahui hal yang gaib, maka tidak ada satupun yang Allah kasih bocoran hal yang gaib itu illa man irtada mir rasul, kecuali rasul yang diridhai oleh Allah. Makanya kalau sampai ada yang ngaku-ngaku hal yang gaib, pastikan penipu. Orang itu adalah penipu, karena tidak mungkin ada makhluk bisa mengetahui hal yang gaib. Suatu ketika, kalau tidak salah kejadiannya itu waktu hari raya, Nabi SAW sedang bersama dengan istri beliau. Lalu di samping beliau ada anak-anak kecil yang dia sedang menyenandungkan lagu Bu'ath. Lagu Bu'ath ini apa? Lagu Bu'ath adalah lagu mengenang perang yang terjadi, perang saudara yang terjadi di antara orang-orang Madinah. Mengenang perang saudara yang terjadi di antara penduduk Madinah yang disebut dengan lagu Bu'ath. Lalu gadis ini mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui besok terjadi apa. Masya Allah. Begitu mendengar seperti ini, Rasulullah SAW langsung mengingatkan, sah, diam, jangan ucapkan seperti itu. La taquli hadza, jangan kau ucapkan kalimat itu, tapi ucapkanlah kalimat yang lain. Jadi sampai Nabi Muhammad SAW sendiri itu tidak tahu besok terjadi apa. Kok sampai ada orang yang ngaku ngerti besok terjadi apa, berarti piyambake bisa jadi ngaku luwih dhuwur timbangane Nabi. Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu besok terjadi apa. Suatu ketika kejadian yang lain, beliau bersama dengan rombongan para sahabat melakukan safar. Lalu mereka beristirahat di satu tempat tertentu. Sampai kemudian ada berita bahwa kalung Aisyah hilang. Kalungnya Aisyah hilang. Maka Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, carikan kalung Aisyah. Mereka pun menyebar, berpencar, menyusuri jalanan yang tadi dilewati. Nah, namanya padang pasir, berarti tapaknya kelihatan. Tadi itu lewat sini. Akhirnya mereka menyisir, menyusuri jalanan itu, digolek-goleki. Andaikan Nabi Muhammad SAW tahu hal yang gaib, ngerti barang hilang, kira-kira gimana, Pak? Sebentar, kalian tenang di sini. Tak panggilkan, wahai jin, golekno kalungnya Aisyah. Apakah beliau seperti itu? Tidak. Sehingga ketika Aisyah kehilangan kalung, Rasulullah SAW mencari, dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk mencarikannya. Sampai kesel golai, gak ketemu. Ternyata kalungnya Aisyah itu tepat berada di bawah onta yang ditunggangi oleh Aisyah, dalam posisi onta itu sedang duduk. Nah, digoleki ngalor ngidul ya ora nemu wong kalunge ning ngisore. Dan onta ini juga nggak ngomong, ya Rasulullah, kalungnya ana ning ngisorku. Dan beliau juga tidak memerintahkan, wahai para jin yang ada di sini, carikanlah kalungnya Aisyah. Makanya semua pernyataan bahwa orang itu bisa mengetahui hal yang gaib, ngerti hal yang gaib, sedaya itu dusta,
penipuan, enggak penipuan. Karena tidak mungkin manusia tahu hal yang gaib. Oke. Ini yang nomor 2. Jenengan tasih betah mboten? Kata saya kok bisa arep metu teko masjid. Syuruk jam pinten syuruk? Jam 5.24. Tasih dangu ya Pak. Sampeyan sing sabar ya. Jam 5.24 baru syuruk. Ini pembatal yang kedua. Sekarang kita beralih ke pembatal yang ketiga. Pembatal Islam yang ketiga adalah al-istihza'u bid-din. Bersenda gurau dalam urusan agama. Guyon tapi sing dienggo guyon urusan agama. Guyon urusan agama ini bisa menyebabkan agama seseorang jadi hilang. Artinya dia bisa keluar dari Islam. Kok bisa Pak? Dulu ketika Nabi SAW melakukan perjalanan menuju Tabuk. Tabuk itu daerah mana? Madinah, ngalor perjalanan masa silam 1 bulan. Dalam perjalanan menuju Tabuk ada orang-orang munafik yang bersenda gurau, guyon. Tapi guyone nyinggung masalah agama. Sampai kemudian setelah mereka guyon seperti itu dilaporkan oleh seorang sahabat, akan aku laporkan kamu kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu kalau nanti akan ada orang yang lapor kepada beliau dan orang munafik yang minta maaf kepada beliau karena dia telah guyon dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah kalian itu bersenda gurau tentang Allah, tentang ayat-ayatnya dan tentang Rasulnya? Gak usah cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, saat temennya awakmu wis kafir sebelumnya kamu dalam kondisi mukmin. Karena sesungguhnya kamu telah kafir meskipun sebelumnya kamu mukmin. Niku kejadiannya Pak. Ada sebagian orang yang kadang kumpul karo konco. Nah, pas kumpul karo konco, kadang kan golek parian-parian sing lucu. Dia mencari apa sih yang kira-kira bisa membuat banyak orang ini tertawa. Bahkan kan sekarang muncul tren stand up komedi. Seolah-olah orang yang bisa membuat lucu itu disebut sebagai orang yang cerdas. Jadi standar cerdas di masyarakat kita itu sekarang diberikan kepada orang yang lucu. Makanya tokoh-tokoh yang pintar membuat lelucon itu gelarnya orang cerdas. Masya Allah. Terjadilah pergeseran. Cerdas yang sebenarnya tidak layak diberikan kepada para pelawak, tapi sekarang cerdas itu dijadikan sebagai label untuk para pelawak. Saya kadang kalau baca komen ya, di YouTube atau di mana, ketika ada stand up komedi, terutama tokoh-tokoh komedian yang senior, itu kadang dikasih gelar cerdas, pinter, iso balekno omongan, pas balekno iso lucu, sehingga seolah-olah wong sing lucu itu cerdas. Padahal sejak kapan yang namanya cerdas itu standarnya lucu? Ini lelucon. Karena yang namanya lucu itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan.
Baik, tapi ada orang yang punya anggapan seperti itu. Nah, yang parah adalah ketika dia membuat lelucon, dia berusaha untuk membuat parian sing lucu tapi nyinggung masalah agama. Ini bahaya. Terkadang ya, ada orang misalnya sedang duduk neng pinggir dalan, terus ono koncone mulai saka masjid. Nah, saat ada temannya yang pulang dari masjid, kemudian ada temannya yang bilang gini, wah saiki wis mambu swarga, wis lali karo koncone sing nang neraka. Nah, kemudian sambil ketawa-ketawa, lali karo koncone sing ning neraka. Ini bahaya, Pak. Urusan surga dan neraka itu tidak boleh jadi bahan guyonan, sehingga orang tidak boleh guyon dalam kondisi seperti ini. Anda boleh guyon dalam urusan dunia, guyon dalam urusan kehidupan sehari-hari, tapi nih guyon dalam urusan agama, ini bisa menyebabkan agama seseorang jadi hilang. Dan sekarang agama itu jadi bahan lelucon, sehingga di sini dipakai guyonan, di sini dipakai guyonan dan seterusnya. Yang menyedihkan, terkadang guyonan masalah agama sing nglakoni dai, biar nanti jamaahnya dong guyu kabeh, dia merasa bahagia. Tapi yang dipakai guyonan masalah agama. Kalau guyonan selain masalah agama silakan, tapi kalau masalah agama ini bisa bahaya, karena bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Baik, ini sekarang sudah jam 5.15, mungkin kurang 15 menit lagi kita masuk waktu syuruk. Sebagaimana yang tadi dipesankan oleh takmir, bahwa di bagian sesi belakang nanti ada kesempatan untuk tanya jawab, maka kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, para jamaah, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, monggo. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oh, nanti. Sesi berikutnya para bapak, para ibu, jemaah Masjidul. Sesi berikutnya adalah tanya jawab seputar menjaga akidah atau apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz. Dan para jemaah, monggo ingkang besok masalah akidah, tetapi wonten masalah ini ingkang panjenengan kepingin langkung pirsa malih dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah mungkin ibadah. Monggo kalau semoga berdoa. Ini monggo berdoa. Beri. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Saderenge nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kepengin banget time imam baca surat akhir ayat surat At-Tin akhir ayat 8 itu makmum ada jawaban. 1, 2, surat Al-Ghasyiyah ayat 24 dan 26. Makmum ada jawaban yang berbunyi, ayat itu
alaihissallahu bi ahkamil hakimin, itu surat Atin. Fayu'adzibullahul adzabal akbar, itu surat Ghasyiyah. Lajeng summa inna alaina hisabahum, itu surat Ghasyiyah juga. Itu makmum ada jawaban bagaimana sebenarnya, wajib atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan pertama pertanyaan yang berat. Ini kita hati-hati menyampaikan seperti ini karena memang sudah jadi kebiasaan dan rutinitas di masyarakat. Nalikane imam maca surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, makmumin jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika imam membaca surat Al-Ghasyiyah, fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, Allahumma inni a'udzubika min adzabil akbar, atau Allahumma a'idni min adzabil akbar. Thumma ilaina iyabahum, thumma alaina hisabahum, Allahumma hasibni hisaban yasira. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Apakah seperti ini dibenarkan? Sehingga setiap kali ada kalimat-kalimat tertentu, makmum dianjurkan untuk memberikan jawaban. Baik, ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan sholat malam, yaitu sholat tahajud, setiap kali melewati ayat yang menyebutkan tentang surga, maka beliau minta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan ketika beliau melewati ayat yang menyebutkan tentang neraka, beliau berlindung kepada Allah dari neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kapan? Salat tahajud. Sehingga Nabi SAW sambil membaca Quran, sambil merespon apa yang beliau baca. Nek ngelewati ayat surga, yang mbak nyuwun surga. Kalau melewati ayat neraka, beliau berdoa minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ini juga kita lakukan ketika sholat wajib? Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW itu hanya ketika sholat tahajud. Apakah sholat tahajud itu sunnah atau wajib? Sunnah. Terus yang jadi pertanyaan, apakah juga ini disyariatkan untuk dilakukan ketika sholat wajib? Sehingga saat sholat jamaah juga disyariatkan untuk melakukan seperti itu. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat, iya, disyariatkan dalam sholat wajib juga melakukan yang sama. Karena ada kaidah ma thabata fil nafli thabata fil fardi wa bil aksi. Yang berlaku dalam sholat sunnah juga berlaku dalam sholat wajib atau sebaliknya. Ini kaidah yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Sehingga praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW itu berlaku ketika sholat sunnah, tapi ini juga berlaku untuk sholat wajib. Ini pendapat yang pertama. Oleh karena itu berdasarkan pendapat ini, kalau imam membaca tentang surga, maka seharusnya makmumnya minta surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau imamnya membaca tentang neraka, maka makmumnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar.
atau yang semakna dengan itu. Akhirnya terlalu banyak doa-doa yang dibaca oleh para makmum di tengah imamnya sedang membaca surah. Sudah? Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang pertama ini pendapat yang lemah, pendapat yang tidak kuat, dengan alasan bahwa para sahabat tidak melakukan itu ketika berjamaah sholat wajib, tapi mereka melakukan itu ketika sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Selanjutnya, pendapat yang kedua, praktek seperti ini tidak disyariatkan dan hanya boleh dilakukan ketika sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Sehingga untuk sholat wajib, apabila imam membaca suhufi Ibrahim wa Musa, maka makmum tidak perlu menjawab alaihi salam. Jawaban alaihi salam niku leres napa mboten, Pak? Jawaban alaihi salam niku pun leres napa dereng? Dereng. Sing leres pripun? Alaihi masalam. Karena yang disebutkan berapa nabi? 2, Ibrahim dan Musa. Aku dune kak nek ndongakno ya karo-karone alaihi masalam. Tapi kalau mboten krungu kok wong maca alaihi masalam. Kontene alaihi salam. Wes salah bahasa Arabe. Sudah seperti itu masih dipakai rutin setiap kali Jumatan. Teng siciran gitu ten niku kuatan. Suhufi Ibrahim wa Musa sing mburi canom nama alaihi salam. Sampeyan iki salat. Iso batal salatnya gara-gara bengok-bengok seperti itu. Dan kalimat alaihi salam itu di luar bacaan salat. Kalau terhitung sebagai orang yang bicara, maka salatnya batal. Dan kalau mau mendoakan Nabi Musa boleh, tapi jangan lupakan Ibrahim, karena dua ini disebut bersamaan. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kudune pripun? Alaihi wassalam. Wallahu a'lam. Cukup ibadah dulu. Jelas ya. Monggo barangkali benar dari yang bersama Pantai mana yang jadi pantai ini sebenarnya apa? Pak Budi, apa mau kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang disebutkan tentang pembatal ya langsung saja ke syahadat, karena syahadat bisa membatalkan semua daripada. Berarti ketika sudah orang punya pembatal syahadat dan dia mungkin bertaubat, berarti kan sudah, artinya dengan sudah bertaubat insya Allah kan diterima kalau tidak mengulangi. Kemudian apakah rukun-rukun yang lainnya itu bisa kembali lagi, Ustaz? Apakah memang sudah hilang? Artinya hajinya hilang dan rukun-rukun yang lainnya, atau kembali lagi ketika orang itu sudah bertaubat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin poso, bahkan haji, lalu dia ngelakoni syirik atau melakukan pembatal Islam yang lain, kemudian setelah itu tobat karena dia ngerti, wah ini kok elek kayak ini, akhirnya dia tobat. Apakah amal soleh yang pernah dia lakukan itu akan kembali lagi? Padahal sebelumnya ketika dia melakukan syirik, amal itu hilang. Kemudian dia tobat, apakah amalnya akan balik lagi? Jawabannya insya Allah balik kembali. Karena ketika orang itu tobat, maka dianggap dia nggak punya dosa. Kan Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu." Wong sing tobat dari dosa niku kados dene tiyang ingkang boten gadah dosa. Sehingga yang pernah melakukan perbuatan dosa A, kalau dia tobat, maka seolah-olah dosa A itu tidak ada. Ini keutamaan taubat.
Kemudian orang yang taubat dari perbuatan kekufuran itu caranya adalah dengan mengulang syahadat. Berarti masuk Islam kembali. Kalau masuk Islam kembali, Nabi SAW pernah mengatakan mengenai keutamaannya, al-Islamu yajubbu ma kana qablah. Islam itu menutupi apapun yang terjadi sebelumnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan yang dulu kau lakukan sebelum masuk Islam. Nah, ini dalil berarti amal yang pernah dilakukan lalu orang itu melakukan perbuatan kesyirikan, maka apakah amal solehnya akan kembali? Jawabannya kembali, insyaallah. Wallahu a'lam. Kami situ Masya Allah, ini Bapak Iman kata pemuda masjid itu Ini pakai ini. Ini aja. Nah. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jadi yang ingin saya tanyakan adalah kebanyakan warga itu kan turun-temurun Ustadz ya, apalagi tentang budaya. Nah, bahkan itu kalau misalnya ada masalah, misalnya seperti usahanya sepi, terus mengalami musibah, atau jodohnya belum ketemu, kadang-kadang itu kan karena terbawa turun-temurunnya budaya itu, membuat mereka itu langsung beranggapan seperti ini. Wah, ini kita harus ke orang pintar. Nah, orang pintar yang dimaksud itu kalau zaman sekarang itu kan kebanyakan lebih buruk daripada zaman jahiliyah di zaman Rasulullah. Ya, mohon maaf kalau misalnya kalau salah ya Ustaz ya. Nah, itu kadang itu ke kiai atau ke ulama yang dianggap sakti. Nah, apakah seperti itu termasuk bentuk kesyirikan atau termasuk menyekutukan Allah, Ustaz? Nah, terus mohon juga antisipasinya jika kita menemui hal seperti itu, dengan ikhtiar-ikhtiar seperti apa agar kita terhindar tidak langsung ke arah yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kebiasaan ya, karena saking terbiasanya akhirnya turun-temurun masyarakat diajari cara seperti itu, sehingga kalau ketemu dengan orang yang atau barang hilang, misalnya perahu hilang, biasanya sing hilang apa? Perahu, jaring, kemudian wuwu hilang, sepeda motor. Nah, orang dalam kondisi kehilangan seperti ini bingung, dia pusing. Saat dia bingung pusing, pertama yang jadi tempat untuk bertanya bukan Allah tapi manusia. Seharusnya kan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang tahu di mana barangku hilang, dan Engkau yang tahu di mana itu berada, dan Engkau tahu aku sangat membutuhkannya, sampaikan kepada Allah. Oleh karena itu ya Allah, kembalikanlah barang itu atau gantikan kepadaku dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya silahkan dengan ikhtiar. Ikhtiar semampunya. Golei yang mau golei. Dan jangan sampai konsultasi ke dukun dan orang pintar. Konsultasi ke dukun dan orang pintar ini tidak menyelesaikan masalah, tapi justru nambahi masalah. Makanya model perdukunan itu Pak, kalau mereka ditanya tentang hal yang gaib, sebab mereka itu nggak ngerti, biasanya jawabannya itu jawaban yang sifatnya umum,
Misal, jaringmu hilang, nggih Mbah, hilang neng ndi? Aku nek ngerti ora tak takokno. Goleki sisik. Ditakoni malah kon goleki. Hilang ya, hilang. Sik. Tak golekno ya. Golekno. Begitu dia ngasih jawaban, jaringmu hilang ngalor. Ayo mesti ngalor ngapain? Segorane ning lor. Mojok ngetan ngulon saithik. Oh, ngetan ngulon saithik iki piye? Sehingga kadang ada orang itu dia jawabnya hanya ngasih rentang. Sakmene. Sebab dia sendiri juga nggak tahu. Tapi kan tidak mungkin sudah terlanjur ada pasien, wes ngegai gedang, gula kopi, kemudian ketika jawab, aku ora ngerti, hilang itu pamornya. Meskipun dia nggak ngerti, tapi dia akan mengelabui gimana caranya biar masyarakat tidak tahu kalau dia itu nggak ngerti. Akhirnya dicari-cari ya, kira-kira jaringmu itu melayu ngetan, rodok ngidul saidik, kita kok parek karo masjid Paciran. Oh sing jiko wong Paciran nggak ya? Masya Allah. Sampai nuduh orang lain. Nah seperti ini sering terjadi. Ini kalau sampai diyakini, Nabi SAW menyebutkan orangnya telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing nekani dukun njut, kemudian setelah itu dia tanya kepada dukun, lalu dia membenarkan jawaban dukun, berarti dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias kufur terhadap Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mengajarkan orang no menungso sing ngerti hal yang gaib kejaba sinten? Allah. Dipahami Bapak Ibu? Baik, maka dalam hal ini kalau ada seperti ini antisipasinya gimana? Antisipasinya adalah pertama, dukune dikandani. Sampean ojo buka praktek ning kene. Nek sampean buka praktek, kok sampean dosa ditanggung atau nanggung dosa yang lain juga. Semua pasiennya dapat dosa. Dia dapat dosa. Sehingga pasiennya dosa, orang ini juga mendapatkan dosa dua kali, dosa dia dan dosa pasiennya. Karena dia yang menjadi sebab praktek perbuatan kesyirikan itu. Wallahu a'lam. Penceramnya alhamdulillah. Tausiah kajian mungkin manfaat dan sendiri